Datang di Selamat datang di Sisi Maba tahun 2023 untuk literasi informasi mahasiswa baru khusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sosial. Iya benar, tiba-tiba kayak lupa jadinya ya. Ya ini karena cuman satu orang aja nggak apa-apa ya. Kita tetap lanjut ya. Hai Bazli. Oke, perkenalkan nama saya Tiwi. Saya adalah pustakawan di UI dan teman saya hari ini ada rekan saya yang juga akan memaparkan materi. Ada Mbak Mutia, beliau juga pustakawan di UI. Lalu ada Mas Heriansyah dan Mas Ridwan Akbar yang mengurus bagian teknis-teknis kita. Oke, saya ingin menyampaikan susunan acara ya pada siang hari ini. Ya, kita tadi ya sudah pembukaan sedikit, lalu kita nanti ada mendengarkan sambutan dan pengantar oleh Kepala Perpustakaan Ibu Maria Esas M. Hum. Lalu kita ada pemaparan tentang layanan universitas, layanan perpustakaan Universitas Indonesia. Lalu ada pemaparan online tentang online jurnal, lalu nanti ada tanya jawab dan kuis. Mungkin kalau nanti Bazli sendiri kita kasih spesial aja ya. Langsung hadiahnya buat Bazli. Oke, kalau gitu kita mendengarkan dulu sambutan dari Ibu Maria. Ya, silakan Mas Ridwan atau Mas Heriansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2023-2024. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau Sisi Maba yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian Self-Organized Learning Environment, mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online database, e-jurnal, e-book, dan research tools kurang lebih ada 94%. Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silakan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini bertujuan dengan maksud
untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami akan menjelaskan terkait aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran, e-resources UI dan open access, kemudian jenis koleksi, jenis-jenis layanan, fasilitas, serta kebijakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Tentunya materi ini akan membantu saudara agar lebih siap menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya pembelajaran secara efektif dan efisien, kemudian mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan fakultas dan dosen yang hadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber, dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Sisi Maba hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sisi Maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru angkatan 2023-2024 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maria yang sambutan untuk para mahasiswa baru melalui video ya, karena Ibu Maria berhalangan hadir hari ini. Ya, kita langsung saja, makin siang sepertinya akan semakin bertambah nih Mbak Mutia nih. Dan sudah ada beberapa orang, kita langsung aja. Saya akan memaparkan tentang apa aja sih di perpustakaan UI. Mungkin kalau anak FISIP sih udah tahu ya, karena deket kan kita ya, fakultas dan perpustakaannya ya. Jadi pasti ada beberapa hal yang sudah diketahui nih, bahkan mungkin suka main nih ke perpustakaan UI ya. Oke, izinkan saya untuk memaparkan slide ini. Bentar. Oke, ya ini udah nggak usah saya terangkan ya ada di mana karena sama-sama di kampus UI Depok. Jadi udah pasti perpustakaan itu letaknya di mana dari FISIP karena kadang-kadang kita juga pegawai makannya di kantin FISIP ya. Iya di sebelah Fasilkom ya letaknya ya di Danau Kenangan. Di samping Danau Kenangan. Yang akan saya paparkan adalah mengenai koleksi, layanan, serta fasilitas. Ada apa saja sih yang dimiliki oleh perpustakaan UI, walaupun maba sudah bisa meminjam buku dan sudah cukup banyak maba yang meminjam buku, mahasiswa baru yang meminjam buku, tapi mungkin belum semuanya tahu fasilitas apa dan koleksi-koleksi apa yang bisa dimanfaatkan oleh para sivitas akademika UI. Nah, yang pertama mengenai koleksi, ini adalah gambaran secara sederhana koleksi perpustakaan UI ada apa aja. Kita ada 3.963.930 judul koleksi dengan eksemplarnya pasti lebih banyak karena ada beberapa buku yang memerlukan eksemplarnya banyak ya, apalagi buku-buku perkuliahan. Nah, ini koleksi perpustakaan UE 90%-nya adalah berbentuk digital karena kita banyak banget melanggan e-book ataupun e-resource lainnya yang mendukung pelajaran dan pengajaran di Universitas Indonesia.
Nah, ini ada jenis-jenisnya, ada apa saja koleksi di perpustakaan UI ini. Jadi tidak hanya buku teks, tapi ada jurnal, naskah, buku klasik, audiobooks ataupun video dan lainnya ya. Nah, ini website dari perpustakaan UI sendiri atau yang biasa kita sebut lontar di lib.ui.ac.id. Bisa langsung akses ke situ. Nanti teman-teman kalau mau ke perpustakaan, mau cari buku, buka dulu website ini, dicari nomornya, dicari bukunya, dicatat nomor panggilnya, lalu langsung kerak. Oke, ya. Nah, selain itu kami juga di sebelah kanan ya, sebelah kanan kalau dari saya, pokoknya di pinggir-pinggir lah ya. Ada menu jenis-jenis koleksi tersebut, ada apa aja. Ini bisa dibaca sendiri, bisa dibaca di layar, ada artikel jurnal, buku klasik, MPKT, referensi, ada e-book juga, bahkan ada tugas akhir dari mahasiswa. Dan buku ini tidak semuanya bisa dipinjam ya, hanya buku teks dan koleksi khusus saja yang bisa dipinjam. Untuk beberapa koleksi lainnya, teman-teman bisa mendownload langsung dari rumah. Jadi tidak perlu ke perpustakaan secara langsung ya. Boleh sih kalau mau ke perpustakaan, kalau mau downloadnya dari perpustakaan juga nggak masalah. Tuh. Cuman kalau tidak ada waktunya, nah ini online database koleksi perpustakaan UI tahun 2023 yang kami langgan, sudah kami kelompokkan berdasarkan rumpun ilmu. Nah, biasanya kalau anak FISIP nih hobinya dia bisa pakai yang multidisiplin atau sosial dan humaniora. Tapi kalau anak humaniora dan sosial biasanya nih ProQuest tuh jadi andalan ataupun Gistor tuh setahu saya gitu. Nah, mereka paling banyak menggunakan itu. Tapi bukan berarti database lainnya nggak bagus ya, sama bagusnya kok. Semuanya bagus yang kami langgan karena berdasarkan review dan permintaan dari pengguna. Ya, nah ini bisa dicoba-coba. Lalu ada tools juga semacam Easy Proxy yang memudahkan teman-teman mengakses dari manapun, ataupun Scopus dan Turnitin yang Scopus yang melihat ranking penelitian ataupun Turnitin yang mengecek plagiarisme. Nah, nih bisa digunakan. Oke, layanan di perpustakaan UI. Layanan di perpustakaan UI seperti yang teman-teman tahu, kami buka dari jam 8 sampai jam 6 sore, ya. Dan hari Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore, hari Minggu serta hari libur besar lainnya itu kami tutup. Nah, untuk jam 6 sampai jam 9 itu hanya ruang komputer saja yang buka. Nah, untuk masuk ke perpustakaan sendiri, kalau teman-teman pernah berkunjung, pasti harus men-scan daftar kehadiran, lalu menunjukkan KTM. Kalaupun tidak ada KTM, biasanya kalau mahasiswa baru ada beberapa yang KTM-nya belum jadi. Nah, itu bisa menunjukkan siaknya. Lalu buku peminjaman, buku yang bisa dipinjam maksimal itu 10 judul, dan koleksi yang dipinjam bisa di lantai, letaknya di lantai 2 ataupun lantai 4. Nah, jadi kalau teman-teman mau cari buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah, nah itu ada di lantai 2. Begitu juga novel ya, novel dan buku-buku lainnya itu ada di lantai 2 semuanya. Dan kalau koleksi khusus tuh apa sih yang ada di lantai 4? Nah, itu buku-buku yang bahasanya selain bahasa Indonesia dan Melayu serta bahasa Inggris. Jadi kalau nanti ada yang mau membaca dalam bahasa Rusia, Arab, Jepang, Cina, Korea. Nah, carinya di lantai 4. Dan masa peminjamannya itu 28 hari tanpa perpanjang. Jadi nggak bisa diperpanjang lagi ya karena sudah lama ya. Hampir 1 bulan itu, 28 hari untuk peminjaman satu buku. Ya. Nah, jika teman-teman nanti mengembalikan buku tersebut, itu bisa langsung di lantai 1. Jadi ketika habis lewat gate, kalau teman-teman lihat kan ada seperti counter. Nah, di situ letak counter yang ada LED-nya. Nah, di situ letak sirkulasi pengembalian bukunya. Dan sanksi keterlambatannya jika lewat dari 28 hari akan dikenakan per buku. Itu satu bukunya 2.000.
dan itu berlaku 1 hari. Jadi kalau teman-teman minjem 2 buku dan terlambat ya 1 hari, berarti 2 buku kali 2.000, terus 2 hari ya kali dua aja lagi tuh. Berapa tuh jadinya ya? Lalu kadang-kadang kan kita menemukan sebuah kehilafan, bukunya hilang, rusak, atau kita terkena ya amit-amit gitu ya, jangan sampai gitu. Bukunya terkena sebuah bencana atau apa, tiba-tiba kesiram, itu kan juga sebuah bencana ya, karena bukunya akan rusak ya, ataupun bukunya eh, secara nggak sengaja kelupaan, ketinggalan di mana. Nah, ini kami mewajibkan pengguna untuk mengganti buku tersebut. Nanti prosesnya bisa di sirkulasi ataupun nanti di layanan, dan buku tersebut biasanya harus sama ataupun sesuai dengan rujukan dari pustakawan. Ya, jadi tidak bisa sembarang asal buku saya menghilangkan buku, saya mau ganti pakai ini. Nah, itu nggak bisa ya. Gitu. Dan kalaupun denda, berarti teman-teman juga harus tetap membayar denda tersebut. Jadi hati-hati dalam meminjam buku karena tidak hanya kalian yang butuh, tapi ada mahasiswa lain yang membutuhkan buku tersebut. Gitu. Dan buku-buku ini juga kalau kalian punya KTM ataupun apapun itu, keanggotaan diri perpustakaan, harap menggunakannya dengan hati-hati. Jangan sampai nanti mentang-mentang punya lalu meminjamkan kepada temannya, karena yang akan terkena sanksi tetap si pemegang eh, namanya ya, pemegang KTM-nya ya, nama yang meminjam ya. Tuh, jadi digunakan dengan bijak. Nah, layanan rujukan kami juga memilikinya untuk mahasiswa. Ini berlaku untuk semuanya ya, dan bisa secara daring ataupun tatap muka. Nah, kalau secara daring nanti teman-teman bisa langsung ke refdex.lib@ui.ac.id ataupun di WhatsApp 0821 1389377 ataupun di live chat yang ada di lontarnya ya, yang ada di website Perpustakaan UI. Jadi di bagian pojok-pojok situ tuh ada icon seperti WhatsApp tuh. Nah, itu bisa live chat dengan pustakawannya. Layanan rujukan ini membantu teman-teman mencari informasi yang dibutuhkan ya. Tuh. Nah, lalu ada layanan penelusuran literatur. Nah, ini juga bisa kalian manfaatkan. Ini membantu mencari literatur, ada apa saja sih literatur yang teman-teman butuhkan. Nah, ini penggunaannya, teman-teman bisa langsung mengisi form yang ada di layar s.id garis miring layanan literatur underscore lib UI. Ya, L-nya semuanya besar, UI-nya besar, ataupun di email penelusuran.lib@gmail.com. Nah, kami juga memiliki pemeriksaan kemiripan dokumen. Nah, biasanya ini teman-teman pergunakan nanti ketika mau lulus-lulusan nih, menguji tugas akhir, nanti ketika mau sidang ataupun pengumpulan. Nah, teman-teman biasanya diwajibkan dari dosen dari fakultas untuk menguji seberapa miripkah tulisan kalian dengan yang sudah beredar. Apakah tulisan kalian plagiarism atau bukan. Nah, untuk pengecekannya sendiri kami menggunakan aplikasi Turnitin. Nah, ini teman-teman tidak bisa mengecek sendiri ya. Jadi harus pustakawan yang mengecek. Layanannya ada di lantai 3, tapi teman-teman harus mengisi form terlebih dahulu di bit.ly garis miring uji kemiripan. Jadi pastikan nanti email yang dimasukkan dan kontak itu sudah benar, karena nanti kami feedbacknya akan mengirimkan melalui email teman-teman sekalian. Nah, kami juga ada pelatihan literasi informasi. Ini membantu meningkatkan keterampilan teman-teman sekalian dalam mengakses dan mengelola sumber daya informasi. Nah, formulir pelatihan ini bisa teman-teman isi di link s.id garis miring pelatihan IL. P-nya besar, I dan L-nya besar. Nah, ini layanan apa sih jika nanti suatu saat nih teman-teman berasa masih kurang atau ingin mengetahui kira-kira online database apa aja nih yang bisa saya gunakan yang cocok nih untuk penelitian saya. Nah, ini teman-teman bisa minta pelatihan yang lebih private ya, yang lebih mendalam dari pustakawan rujukan perpustakaan UI untuk
bagaimana nih cara mendapatkan informasi yang baik dan di mana cara penggunaannya gimana. Nah, ini bisa di pelatihan IL ini. Nah, kami juga ada layanan aplikasi untuk penelitian. Yang tadi kalau di brosur apa online database list 2023 dari Perpustakaan UI ada tools ya, tapi biasanya nyebutnya ada NVivo dan EndNote. Nah, ini bergunanya untuk pengolahan data penelitian dan pengelolaan referensi. Nah, nanti ketika teman-teman menyusun tugas akhir ataupun melakukan penelitian atau bikin esai, nah lebih mudah untuk menggunakan tools-tools ini. Nah, caranya gimana? Kembali lagi klik di s.id garis miring layanan NVivo. Nah, ini pastikan huruf kapitalnya ya. Nah, lalu layanan ada kami memiliki virtual library tour. Nah, virtual library tour ini kalau visit mungkin nggak butuh ya, karena visit kan dekat, bisa langsung ya. Tapi kalau ada temennya kalian mau em, bilang ke mau norak-norak gitu ke temennya di luar kota ataupun ke orang tuanya yang tidak bisa di sini, mau menunjukkan seberapa besar dan lengkapnya perpustakaan UI, nah kalian bisa langsung ke YouTube Perpustakaan UI atau scan barcode ini, library tour, nanti ada video yang menampilkan sudut-sudut mana yang bagus nih dan yang menarik yang bisa kalian gunakan, fasilitas apa saja, lalu ada apa aja di perpustakaan UI. Nah, bisa langsung ke sini. Dan di YouTube Perpustakaan UI juga itu banyak sekali rekaman kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan UI. Jadi nanti jangan lupa subscribe ya. Dan kami juga memiliki sosial media, ada Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Nah, kalau teman-teman tadi udah pusing nih, layanannya banyak banget, link-linknya harus lihat di mana. Nah, ini bisa lihat di semua ini ya, di sosial media dari Perpustakaan UI ya, apalagi di Instagram itu layanan online-nya sudah di-highlight. Jadi nanti kalian butuh apa bisa tinggal cari di situ. Apalagi untuk acara-acara terupdate dari perpustakaan UI. Nah, ini pasti kami sebarkan di sosial media. Jadi, kira-kira ada apa sih? Apakah ada pelatihan, seminar, ataupun acara lainnya? Karena kami suka mengadakan bedah buku ataupun launching buku. Lalu ada pelatihan-pelatihan lainnya seperti hari Senin besok tanggal 25 sampai 29 September itu ada pelatihan e-research day, itu khusus pelatihan dari online database, tapi kalau IL itu kan sifatnya eh, bisa ke semua online database ya. Tapi kalau yang besok itu IRD kami menyingkatnya, itu tuh hanya online database tertentu saja. Jadi lebih spesifik, lebih mendalam dan yang mengisi langsung dari trainernya. Jadi dari trainer si online database tersebut. Nah, itu kan pasti datanya datanya dan fiturnya apa tuh pasti lebih detail banget tuh. Dan kalau ada permasalahan apa bisa langsung ditanya ke ke trainernya ya. Gitu, teman-teman. Dan ini fasilitas yang ada di perpustakaan UI pasti saya yakin sekali sudah ada yang menggunakannya ya di antara yang datang di sini ya. Karena kami banyak sekali memiliki ruang diskusi di setiap lantainya. Ada yang terbuka dan tertutup. Nah, kalau yang terbuka teman-teman bisa langsung saja ya pakai gitu. Misalkan kalau ada kursi dan meja yang tidak terpakai nih di area perpustakaan UI di ruang koleksi ataupun di ruang belajar. Nah, ini kan bisa langsung dipakai. Tapi kalau untuk di ruang diskusi tertutup itu ada formnya lagi nanti akan saya jelaskan. Lalu kita ada Library Plaza yang atau biasa terkenal lebih terkenalnya Taman Melingkar ya. Nah, situ dekat danau, ada lounge, ada study room yang berada juga di setiap lantainya. Nah, kami juga ada ruang kubikus, nih khusus mahasiswa S3, jadi S1, S2 nggak boleh. Ataupun D3, D4 nggak boleh. Nah, ini juga
mengisi form terlebih dahulu dan ini bentuknya seperti bilik satu ruang kubikus untuk satu orang, peminjamannya 1 bulan. Jadi untuk yang tidak dapat antrian itu masuk ke waiting list karena mohon maaf sekali ruangan kubikusnya terbatas gitu. Jadi harus bergantian dengan yang lainnya. Nah, ini yang tadi saya bicarakan ruang diskusi tertutup. Nah, ini fasilitasnya seperti ruang meeting ya, ruang meeting standarnya ruang meeting pada umumnya ya. Ada TV, ada papan tulis, meja, kursi. Nah, ini bisa free banget kalian gunakan, tinggal registrasi aja di s.id garis miring ruang diskusi UI, R-nya besar, D-nya besar, UI-nya besar. Ini semua mahasiswa boleh menggunakan, tapi harus registrasi lebih dahulu, dan ada ketentuan juga yang berlaku untuk peminjaman ruang diskusi ini. Yang bisa meminjam adalah mahasiswa aktif, dan kapasitasnya ada 14, ada 5, tergantung ruang diskusi yang mana ya. Dan maksimal penggunaannya adalah 3 jam, dan di situ tidak boleh membawa makanan di ruang diskusi, dan kami mohon untuk tetap menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam ruang diskusi. Dan kami juga memiliki ruang komputer, seperti yang teman-teman tahu, kalau mengarah ke kantin ada ruangan besar banget dengan eh, komputer-komputernya yang banyak. Nah, ini bisa kalian gunakan, ada sekitar 168 komputer yang bisa digunakan dengan jam operasional kalau Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore. Ini letaknya tentu saja di lantai 1 ya, yang ke arah kantin dekat musola perempuan ya. Nah, tapi perlu diingat teman-teman juga harus menjaga ketertiban dan tidak diperkenankan makan dan minum ya, karena di perpustakaan UI ini, kenapa kami tidak memperkenankan makan dan minum? Karena banyak sekali aset selain kebersihan, banyak sekali aset yang harus kami jaga. Dan kalau makan dan minum kan takutnya tumpah ataupun jatuh berantakan, ada sisa-sisa makanan, nanti mengundang hewan-hewan. Nah, hewan tersebut ditakutkan merusak koleksi ataupun sarana perpustakaan UI lainnya ya, karena yang menggunakan tidak hanya kita saja, tapi seluruh UI menggunakan fasilitas dari perpustakaan UI ya. Lalu ini kontak dari perpustakaan UI, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, ada juga WhatsApp, ada Humas 3893177. Nanti kalau teman-teman mau ada kerjasama ataupun menanyakan hal-hal seputar perpustakaan, kerjasamanya mungkin bisa acara ataupun nanti mau ada kunjungan, nah ini bisa ke Humas, ataupun bertanya tentang layanan bisa langsung ke WA layanan di 0812 842 0278. Dan ini ada email kami, ada kesekretariatan, ada humas, sirkulasi yang berhubungan dengan peminjaman buku ya. Mungkin bisa bertanya tentang denda ataupun tanggungan-tanggungan apa peminjaman yang kalian miliki. Karena ketika lulus, mahasiswa itu sudah tidak boleh ada tanggungan, baik peminjaman buku ataupun denda. Ya, lalu ada layanan rujukan referensi di refdex.lib.ui.ac.id yang bisa teman-teman pergunakan untuk menanyakan informasi seputar rujukan. Ada layanan UIANA, email UIANA. Di sini nanti kalau teman-teman berhubungan dengan tugas akhir, baik itu nanti misalkan ada file yang tidak bisa di-download atau korup, ataupun nanti bertanya seputar tugas akhir kalian. Nah, ini bisa ke email UIANA. Lalu ada email pengadaan.lib@ui.ac.id. Nah, biasanya kalau mahasiswa menghubungi email pengadaan itu mengenai buku hilang. Nah, jadi kayak saya harus mengganti apa, kronologinya gimana, seperti ya berhubungan dengan pustakawannya bisa ke pengadaan. Ataupun layanan plagiarism di lpp.lib@ui.ac.id. Nah, sekian
pemaparan tentang fasilitas yang ada di perpustakaan UI, ada apa saja sih yang kita punya, lalu tadi koleksinya apa. Nanti lebih detailnya mungkin bisa langsung saja ya ke Mbak Mutia, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini ramai sekali ada 3.000 mahasiswa. Eh, Hari ini kita mau membahas beberapa hal, teman-teman, mengenai akses akses koleksi perpustakaan UI. Sebentar. Oke, kita akan membahas mengenai akses ke perpustakaan ke koleksi perpustakaan Universitas Indonesia. Saya share screen sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Baik, eh teman-teman, kita hari ini santai aja eh, karena nggak terlalu ramai juga. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, saya sih sebenarnya mengharapkan teman-teman sambil mencoba ya. Kan kita akan sambil praktek untuk penelusuran juga. Jadi teman-teman bisa sama-sama mencoba. Jadi kalau nanti ada kesulitan, teman-teman bisa langsung bertanya. Khawatirnya nanti kesulitannya ditemukan ketika malam-malam lagi ngerjain tugas gitu kan. Kalau malam-malam kan saya tidur gitu ya. Jadi teman-teman bisa menanyakan kendalanya hari ini gitu ya. Oke, em, ini sekilas saja mengenai koleksi perpustakaan UI. Tadi Mbak Tiwi juga sudah sempat menjelaskan cukup banyak. Koleksi perpustakaan UI banyak sekali, dan ternyata 94% dari koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UI, 90% dari koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UI itu berbentuk digital. Jadi kalau teman-teman ini karena dari Visip dekat, saya yakin teman-teman sudah pernah ke perpustakaan UI dan melihat-lihat koleksi tercetaknya yang sangat banyak. Kita ada 3 lantai yang berisi koleksi. Ternyata 3 lantai itu hanya 5% dari total koleksi yang dimiliki. Jadi teman-teman eh, bisa mengeksplor koleksi digital perpustakaan UI, bisa mengeksplor koleksi perpustakaan UI, even dari rumah sekalipun, dari manapun, teman-teman lagi liburan di luar negeri, itu teman-teman bisa tetap mengakses koleksi perpustakaan. Untuk koleksi yang tercetak, kita punya koleksi buku, buku teks, itu ada di lantai 2, dan ini bisa dipinjam. Kemudian kita punya koleksi reference, ini di lantai 4, dan tidak bisa dipinjam. Ini seperti kamus, ensiklopedia, buku panduan hanya bisa dibaca di tempat. Kemudian ada jurnal. Jurnal ini kita punya yang printed ada di lantai 4, tapi kita lebih banyak yang e-jurnal, terutama yang kita langgan. Ini banyak sekali nanti teman-teman kita bisa sama-sama coba akses. Kemudian ada yang both printed dan juga digital. Kita yang pertama ada UIANA. UIANA itu hasil penelitiannya Sivitas Akademika UI, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, atau mungkin pidato pengukuhan dosen itu kita punya yang printed dan juga digital. Tapi sejak tahun 2020 ketika pandemi itu kita sudah tidak lagi menerima karya dalam bentuk tercetak, jadi semuanya digital. Kemudian ada juga manuskrip dan juga buku klasik. Itu awalnya kami punya tercetak, tapi saat ini koleksinya juga sudah kami digitalisasikan. Jadi mungkin kalau teman-teman fisik nggak terlalu banyak membutuhkan ya. Biasanya manuskrip ini banyak dibutuhkan sama teman-teman sastra atau teman-teman em, sejarah gitu ya. FIB ini banyak sekali membutuhkan. Tapi mungkin teman-teman butuh naskah eh, apa namanya lampau nggak kemerdekaan ya tentang politik zaman dulu kah atau gimana yang mungkin kita miliki, teman-teman bisa explore juga di koleksi manuskrip ini. Itu teman-teman bisa lihat juga. Kemudian yang merah ini multimedia, e-book, e-journal, proceeding, kita punya audio and online video juga. Biasanya ini mahasiswa kedokteran ya yang membutuhkan ini, kesehatan karena banyak video-video pembelajaran. Kemudian ada ProQuest Dissertation and Thesis, ini disertasi dan juga tesis yang dipublikasikan di luar negeri, sama other e-resources. Ini yang elektronik semua. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ih saya tuh butuh buku ini tapi kok nggak ada ya perpus nggak punya gitu, teman-teman udah cek di lib.ui.ac.id di katalog di website kita tapi nggak ada, teman-teman bisa
berperan aktif mengusulkan buku yang teman-teman butuhkan atau buku yang teman-teman minati. Kalau buku tersebut tercetak, teman-teman bisa isi form di s.id garis miring usulan buku. Kalau bukunya itu elektronik, teman-teman bisa isi form di s.id/usulan ebook. Nanti pastikan bahwa bukunya itu benar-benar kita belum punya dan terbitannya jangan terlalu lama ya. Mungkin 5 tahun terakhir aja teman-teman bisa isi. Kalau misalnya sudah kami adakan, sudah tersedia, kami akan sampaikan atau kami akan berikan notifikasi melalui email, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai eksplorasi, saya mau mengajak teman-teman untuk aktivasi keanggotaan terlebih dahulu. Jadi teman-teman boleh eh, buka di browser handphonenya. Kalau ini sambil dibuka di laptop, buka di handphone atau di browser di bit.ly/akta_uilib. Ini saya eh, sambil demo. Atau kalau misalnya teman-teman males, apa tadi linknya nggak ngeh, teman-teman bisa buka aja di lib.ui.ac.id di website perpustakaan. Kemudian di scroll tengah ini ada bagian form. Ini form-form layanan perpustakaan ada di sini semua. Kalau misalnya teman-teman nanti bikin karya, mau uji plagiarism, ini tinggal diklik aja, isi formnya, upload dokumennya, nanti hasilnya kami kirim email. Tadi Mbak Tiwi menjelaskan layanan penelusuran. Di sini juga ada, butuh pelatihan, di sini juga ada. Jadi silakan tinggal diklik aja. Kita coba demo yang aktivasi keanggotaan. Di sini teman-teman tinggal isi Google Form. Simple sebenarnya. Tapi yang sering kali menjadi kendala dari mahasiswa adalah pastikan bahwa ketika mengakses form ini, teman-teman coba gunakannya email selain email UI. Kenapa? Karena email UI ini akhir-akhir ini sedang terkendala penyimpanannya. Jadi nanti ketika teman-teman mau unggah hasil scan KTM, di sini nggak bisa. Jadi kayak ditolak terus gitu. Makanya coba eh, download apa namanya aksesnya pakai Gmail yang biasa aja. Nah, kalau teman-teman mahasiswa baru belum dapat KTM, jangan khawatir, teman-teman tidak teman-teman tetap bisa aktivasi keanggotaan dengan mengunggah screenshot halaman ringkasan Siak NG teman-teman yang ada foto sama apa namanya status mahasiswa aktif. Jadi di screenshot aja kemudian diupload di kolom ini. Pun untuk peminjaman buku. Jadi nanti kalau teman-teman meminjam buku, KTM-nya belum dapat atau KTM-nya ketinggalan, teman-teman nggak usah khawatir, tetap bisa minjem buku dengan menunjukkan login. Jadi pas ke pusakawan, bawa handphone, tunjukkan teman-teman sambil login Siak NG, kemudian tunjukkan halaman ringkasan yang ada fotonya tersebut, gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah diisi formnya, sudah disubmit, ditunggu kami proses sesuai antrian, maksimal 2 hari. Nanti username sama passwordnya akan kami kirimkan melalui email, gitu ya. Nah, buat apa sih aktivasi keanggotaan itu? Yang pertama, teman-teman bisa langsung minjem buku. Jadi memang ketika teman-teman sudah menjadi anggota, tidak serta-merta langsung bisa minjem buku. Teman-teman harus aktivasi dulu. Jadi setelah aktivasi, teman-teman bisa minjem 10 buku dalam waktu 28 hari. Kemudian teman-teman bisa akses koleksi digital, akses dan unduh koleksi digital membership dan juga e-book yang ada di lib.ui.ac.id. Yang kedua bisa tahu masa berlaku keanggotaannya. Jadi eh, mudah-mudahan sih teman-teman yang ada di sini itu lulusnya tepat waktu ya. Jadi em, kita itu membuat setting akun teman-teman itu sesuai dengan masa apa namanya masa perkuliahan, masa studinya. Jadi untuk teman-teman S1 masa keanggotaannya itu adalah 4 tahun. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata lewat eh, 6 semester atau 1 tahun, teman-teman tetap bisa memperpanjangnya dengan menghubungi pustakawan. Kemudian dengan login di lib.ui.ac.id, teman-teman juga bisa tahu teman-teman punya pinjaman buku apa saja dan kapan harus mengembalikan buku tersebut. Nah, ini website perpustakaan UI. Saya sambil demo aja biar bisa lebih jelas. Oke, ini website perpustakaan UI bisa terlihat dengan jelas ya. Jadi teman-teman bisa akses di lib.ui.ac.id. Di sini teman-teman bisa mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
Yang paling penting ketika teman-teman masuk ke lib.ui.ac.id, pastikan teman-teman login menggunakan akun keanggotaan dulu. Akun ini berbeda dengan akun SSO, jadi akun keanggotaan ini tidak perlu diperpanjang per 6 bulan. Kalau akun SSO kan harus diperpanjang ya. Jadi kalau akun keanggotaan ini tidak perlu diperpanjang. Dia akan aktif terus selama masa studi teman-teman. Kemudian teman-teman silakan login. Nanti di sini ada expirednya kapan. Terus di website ini kita ada menu untuk pencarian. Ada kotak pencarian di sini. Kotak pencarian ini ada beberapa. Ada yang simple. Ini untuk melakukan pencarian ke semua koleksi yang ada di perpustakaan UI, baik yang tercetak maupun yang elektronik, dengan menggunakan kata kunci. Jadi sama seperti kita menggunakan Google. Misalnya kalau teman-teman visit apa ya yang sedang happening ya? Pemilihan umum. Misalnya kita search mengenai pemilihan umum, nanti kita akan ketemu semua koleksi secara kayak keseluruhan. Jadi ketemu kalau misalnya ada artikel jurnal yang ketemu artikel jurnal, kalau ada buku referensi ya keluar, ada apa lagi nih yang tentang pemilihan umum. Ada buku teks itu juga keluar, ada penelitian, semuanya ini langsung keluar kalau kita melakukan pencariannya sederhana gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman lagi nulis penelitian butuh literatur lebih lengkap bisa pakai pencarian sederhana aja. Terus kalau misalnya teman-teman sudah dapat silabus misalnya ya, terus di silabus itu sudah ada daftar buku dari dosen. Mau eh, nyari buku yang sudah tertera tuh di situ, judulnya ini spesifik, judulnya ini, pengarangnya ini. Nah, itu teman-teman bisa pakai advanced search. Jadi di sini judulnya bisa diketikkan dan juga di sini nama pengarangnya bisa diketikkan juga. Jadi ini lebih spesifik. Oke. Kemudian ini ada summon. Summon ini untuk melakukan pencarian ke online database atau jurnal internasional yang dilanggan oleh UI. Itu kita bisa melakukan pencarian secara otomatis ke semuanya. Sama ada Google Custom. Ini kita embed juga di lab.ui.ac.id. Selain kota pencarian, kami juga mengklasifikasikan koleksi berdasarkan tipenya. Ini di sebelah kanan. Jadi ada buku klasik, ada buku referensi, buku teks di sini. Kalau misalnya teman-teman cari buku, ini saya sambil coba nanti ada beberapa koleksi yang kita coba ya. Ada buku teks, ada jurnal, e-book, majalah, dan ini ada UI Ana. UI Ana ini skripsi tadi saya sudah sempat sampaikan ya. Skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, pidato pengukuhan. Nah ini ada yang sifatnya open dan ada yang membership. Kalau yang open, ini karya dari tahun 2008 sampai 2011. Dan ini tidak tidak memerlukan akun keanggotaan untuk mengakses ya. Jadi ini bisa diakses oleh siapapun untuk file digitalnya. Jadi kalau misalnya kita demo, kita coba, ini kita random aja ngambil satu, misalnya ada. Nah, ini kita nggak perlu login, tetap bisa akses disertasi open ini. Oke. Kemudian kalau yang membership itu tentu harus login dulu dan saya selalu menyarankan login di awal. Kita coba satu-satu ya. Mungkin kita coba akses buku teks terlebih dahulu. Kalau kita klik buku teks, kita cari pakai keyword yang tadi, pemilihan umum, kemudian search, kemudian kita pilih nih buku mana ya yang paling sesuai sama kebutuhan kita. Mungkin yang ini, pemilihan umum dan kedaulatan rakyat. Ini kita klik saja judulnya untuk melihat deskripsi koleksinya. Yang terpenting adalah teman-teman lihat bukunya tersedia atau enggak. Jangan sampai teman-teman udah jalan dari fisip gitu ya, panas-panas ke perpus walaupun deket, ternyata bukunya lagi dipinjam, atau bukunya ternyata lagi diperbaiki, lagi nggak ada, atau pahit-pahitnya emang kita nggak punya bukunya gitu. Jadi pastikan sebelum ke perpustakaan cek dulu buku yang dibutuhkan ada atau enggak, kemudian tersedia atau enggak. Kalau tersedia kayak gini, biasanya kalau tidak tersedia, di availability-nya itu ada tanggal kembalinya. Jadi teman-teman bisa cek mungkin setelah tanggal kembali tersebut untuk
ke perpustakaan lagi, kira-kira udah dibalikin apa belum. Kalau tersedia kayak gini, teman-teman bisa cek lokasinya ada di mana. Kalau buku teks itu pasti ada di perpustakaan UI lantai 2. Setelah tahu teman-teman ke lantai 2, catat nomor panggilnya. Jadi kalau teman-teman ke lantai 2 itu kan ruang koleksi gede banget ya. Dan puyeng banget gitu nyari buku satu-satu, ya nggak sih? Supaya mudah, teman-teman catat nomor panggilnya ini, 324 KHAP. Ini merupakan satu jenis klasifikasi yang dilakukan oleh pustakawan menggunakan klasifikasi namanya Dewey Decimal Classification, tapi teman-teman nggak perlu mempelajari tentang Dewey Decimal Classification itu. Yang perlu teman-teman ketahui adalah buku-buku itu kami klasifikasikan berdasarkan subjek ilmunya. Jadi kalau teman-teman udah pegang satu nomor panggil kayak gini, di samping buku-bukunya, di area tersebut itu pasti buku-buku seputar subjek yang sama. Seputar misalnya ini seputar pemilihan umum gitu. Jadi kalau udah ketemu satu, mudah-mudahan yang sebelahnya juga eh, bisa teman-teman gunakan. Kalau sudah ketemu bukunya, teman-teman ambil. Tapi kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk mendapatkan bukunya di lantai 2, di ruang koleksi, teman-teman bisa menghubungi pustakawan yang ada di lantai 2. Pak atau Bu, saya kesulitan mencari buku ini dan pustakawan kami akan dengan senang hati membantu teman-teman menemukan buku yang teman-teman butuhkan. Kalau sudah ketemu, bawa bukunya dan juga kartu mahasiswa teman-teman ke pustakawan yang ada di lantai 2 untuk dilakukan proses peminjaman. Atau kalau misalnya mau baca di tempat juga nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya belum ada KTM-nya, seperti yang tadi saya bilang, tunjukkan aja login Siak NG halaman ringkasannya untuk bisa pinjam buku. Ini untuk buku teks. Nah, kalau lagi nggak sempat ke UI, teman-teman tetap bisa akses e-books. Nah, ini e-books yang sudah kami beli dan bisa teman-teman download full text juga. Jadi e-books ini ada dua macam, ada yang apa namanya ya, sudah kami beli putus seperti ini bisa di-download. Ada juga yang kami langgan. Yang kami langgan itu teman-teman biasanya hanya bisa baca online. Kalau yang beli putus, caranya sama. Em, kita pakai kata kunci juga. Cuma buku e-book ini lebih banyak buku dalam bahasa Inggris gitu. Jadi masukkan kata kuncinya, nanti kita search. Kita coba demo satu aja yang sudah terlihat di sini ya. Misalnya kita mau pakai apa ya? Hmm, nih. Oh, atau ini aja. The Sage Handbook of Criminological Theory. Misalnya, teman-teman dari kriminologi butuh buku ini misalnya. Silakan diklik. Kemudian, bukan. Oke. Kalau ini, teman-teman buka ke link ininya. Jadi ada yang memang sudah tersedia. Ada yang kita harus buka link Sage-nya. Nah, ini kayaknya belum selesai nih. Atau coba kita ambil e-book yang lain. Ini belum selesai sepertinya. Kita ambil satu lagi. Nah, kalau misalnya e-book tersebut sudah dimasukkan bentuk digitalnya, ini sebenarnya sesimpel sudah ada digital filesnya seperti ini. Kalau sudah ada digital filesnya, itu kita bisa baca online dulu. Jadi ini ada read online yang kita bisa lihat, oh bukunya sesuai nggak ya sama yang saya butuhkan gitu. Atau kalau misalnya eh, kita buka di handphone, kemudian handphone kita lagi penuh, mau baca online aja supaya nggak makan memori, ini juga bisa. Kita juga bisa loncat-loncat ke chapter pertama atau mau langsung ke chapter ketiga itu bisa. Tapi kalau misalnya dirasa, oh emang ini nih buku yang saya butuhkan, itu tinggal download aja. Nah biasanya kalau misalnya teman-teman lupa login, jadi belum login di halaman pertamanya lib.ui.ac.id,
di sebelah sini nggak akan aktif linknya. Jadi di bagian bawah ini teman-teman harus login terlebih dahulu. Nanti akan redirect ke halaman login, nanti bisa balik lagi ke sini untuk bisa download PDF-nya. Jadi kayak gini, ini full text, jadi bisa teman-teman download dan bisa teman-teman manfaatkan sampai daftar pustaka sekalipun itu lengkap. Ini enak banget kalau dosennya yang ngarahin ebook aja, referensinya ebooknya ada kok di perpustakaan UI. Nah, sok mangga, silakan teman-teman cek di lib.ui.ac.id. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan tadi seperti yang kok belum ada apa namanya, belum ada digital filesnya seperti ini, sebenarnya bisa diklik di link ini, atau teman-teman bisa juga hubungi pustakawan untuk mengakseskan e-booknya. Bisa lewat WA, tadi Mbak Tiwi sempat sampaikan ya, bisa lewat email, lewat WA, lewat live chat, itu bisa kita bantu akseskan. Nah, ini untuk e-book yang sudah kami beli putus, jadi bisa di-download full text. Kemudian ini mengenai UIANA, skripsi, tesis, disertasi yang open dan membership. Kalau open itu mudah, teman-teman bisa akses tanpa harus login. Nah, saya mau coba demo yang membership. Ini coba kita pakai skripsi membership. Nah, untuk mengakses skripsi, ini kalau misalnya nanti teman-teman mau mulai menulis tugas akhir, kemudian mau lihat eh, senior-senior kakak kelas dulu tuh apa namanya udah neliti tentang apa aja ya, misalnya. Itu kita bisa memasukkan bentar, skripsi membership. Kita bisa masukkan nama program studinya aja. Misalnya kita mau kriminologi, kemudian kita cari ada 627 skripsi mahasiswa kriminologi yang bisa teman-teman cek. Nanti teman-teman bisa pilih, oh ini nih yang kayaknya mirip sama penelitian yang mau saya lakukan gitu misalnya. Misalnya ini 2004. Oke, kita coba yang agak baru. Nah, ini misalnya strategi pencegahan kejahatan misalnya. Oh ini nih, saya mau baca yang ini. Kita bisa klik dulu. Kalau misalnya nomor panggilnya itu SPDF, ini berarti hanya tersedia bentuk digitalnya aja. Tapi kalau misalnya nomor panggilnya itu strip nomor, kayak ada nggak ya di sini contohnya? Ini misalnya, kalau strip nomor, ini bisa dicek bentuk fisiknya, gitu. Jadi kita coba yang digital aja. Kalau misalnya sama seperti kita download ebook ya, kalau misalnya kita mau lihat dulu bentuk flipbooknya, kita lihat, kita baca-baca sesuai nggak ya daripada udah di-download tapi bukan ini ternyata yang dibutuhkan, itu silakan dibaca online. Nanti kalau sudah sesuai, teman-teman bisa download, klik unduh di sebelahnya. Nah, ini silahkan dibaca-baca. Tapi ini juga tidak bisa kita copy. Jadi apa namanya? Kalau misalnya teman-teman sedang nulis artikel mau copy paste dari tugas akhirnya, ini tidak bisa. Ini untuk em, skripsi, tesis, dan disertasi untuk koleksi perpustakaan. Saya coba balik ke slide dulu karena kita mau pindah ke online database. Nah, online database ini apa? Jadi ini adalah satu database yang berisi e-resources, e-journal, e-artikel, e-book yang dilanggan oleh Universitas Indonesia. Jadi teman-teman silakan manfaatkan. Ini database internasional. Kami sudah klasifikasikan juga dari database yang memang isinya e-resources multidisiplin. Ini mungkin teman-teman akan banyak membutuhkan mungkin JSTOR atau ProQuest atau Taylor and Francis mungkin teman-teman juga butuhkan.
atau mau yang spesifik sosial humaniora. Ini juga ada ProQuest Political Science Database misalnya, atau Emerald, itu teman-teman bisa gunakan. Atau kalau misalnya teman-teman sedang menulis eh, bab satu butuh data-data, teman-teman juga bisa menggunakan Statista untuk mendapatkan data-data awal penelitian teman-teman. Selain itu kami juga melanggan untuk bidang rumpun ilmu lain, itu kami ada sains dan teknologi dan juga untuk kesehatan. Selain database, kami juga melanggan beberapa tools, yaitu Easy Proxy untuk akses semua online database ini dari luar kampus. Kemudian ada Summon, ini untuk pencarian ke semua online database yang kami langgan. Ada juga Scopus untuk melihat pemetaan penelitian di dunia, dan juga Turnitin untuk uji kemiripan. Nah, untuk aksesnya, kita bisa akses dari dalam dan dari luar kampus. Kalau dari dalam, pastikan teman-teman terhubung dengan hotspot UI. Ini kita sambil demo deh. Kalau teman-teman dari dalam kampus, pastikan teman-teman itu eh, sudah terkoneksi dengan hotspot UI, ya. Baik di Depok maupun di Salemba. Kalau lagi teman-teman lagi di Salemba, itu juga sama. Pastikan hotspot UI, kemudian nanti akan login menggunakan akun SSO. Terus, teman-teman silakan buka lib.ui.ac.id, kemudian scroll agak ke bawah, dan teman-teman akan menemukan online database list. Di online database list ini, kami sama seperti yang tadi sudah saya tampilkan, itu sudah diklasifikasikan dengan rumpun ilmu, ada yang multidisiplin, ada juga kesehatan, saintek, dan juga soshum. Nah, ini teman-teman bisa melihat informasi mengenai isi database-nya. Misalnya kita mau lihat, oh saya kayaknya pengen ProQuest. ProQuest ini isinya berbagai disiplin ilmu, ada full text, ada indeks, ada juga abstrak doang, ada disertasi. Kemudian kalau misalnya kita kesulitan untuk akses, kami juga menyediakan manual booknya. Itu bisa digunakan. Kemudian Soshum itu juga ada di sini. Dan kalau misalnya kita mau, oh saya mau coba penelusuran menggunakan eh, ProQuest misalnya. Ini kita tinggal klik aja logonya. Kemudian kita akan redirect ke website ProQuest. Tapi eh, yang sudah dilanggan oleh UI. Ini coba ya, kita lakukan pencarian misalnya eh, kita pakai kata kunci apa ya? Public relation misalnya. Nah, ini karena public relation ini sangat umum ya. Jadi nanti teman-teman bisa memainkan kata kunci yang lebih spesifik misalnya supaya hasil penelusurannya itu lebih sempit. Tapi ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman bisa em, menyempitkan menggunakan menu yang ada di sebelah kiri. Jadi kita bisa pilih, oh saya maunya hasilnya itu hanya jurnal-jurnal aja. Itu bisa langsung diklik. Kan jadi makin sempit ya. Tadi kan banyak kayak 10.000 jadi 10 juta jadi 1 juta. Kemudian saya mau em, hasilnya itu nggak usah yang tua-tua, maksimal 5 tahun aja deh. Biasanya dosen kan ada ini ya, ada maksimum tahun sumber apa namanya referensi gitu. Mau yang 5 tahun terakhir itu ada 522. Kita sempitin lagi deh. Saya mau yang bahasa Inggris aja. Kemudian saya mau public relation-nya ini related to um, related to COVID misalnya atau public health. Nah, ini kita bisa pilih ada bantuan di sebelah kiri. Nah, ini kan makin sempit ya, 32.000. Setelah itu kita pilih mana yang sesuai sama kebutuhan kita. Misalnya kita tertarik sama ini, from mind to mouth understanding active publics in China and their communicative behavior on GM foods. Ini kita klik, kita bisa baca online dulu
atau kita juga bisa klik full text PDF-nya. Bisa download di sini. Nah, langsung full text jurnalnya, artikelnya ini sudah teman-teman download, bisa digunakan. Oke, em, di sini juga ada menu site. Jadi kalau teman-teman eh, apa ya, untuk penulisan di daftar pusaka daripada ngetik satu-satu, ini udah tinggal di copy aja. Jadi tinggal di copy atau mau diekspor ke apa namanya reference tools yang lain, misalnya teman-teman menggunakan Mendeley atau menggunakan EndNote, itu tinggal diekspor aja, dipindahin ke EndNote-nya atau ke Mendeley-nya juga bisa. Tapi simpelnya kalau misalnya mau di copy aja juga bisa ke eh, Microsoft Docs-nya. Kalau misalnya teman-teman citasinya ini menggunakan yang bukan apa, ini juga banyak. Biasanya apa sih MLA atau Chicago itu bisa tinggal diubah-ubah aja. Itu sudah ada di eh, sudah menjadi menunya si ProQuest ini, bisa digunakan. Oke, ini untuk ProQuest. Mudah-mudahan tidak membingungkan teman-teman. Kita coba satu lagi database, tapi yang sosial humaniora. Ini macam-macam. Ada uh, artikel ini biasanya psikologi. Kalau EBSCOhost ini lebih ke FEB ya, karena dia marketing, manajemen, akuntansi. Nah, Emerald ini eh dia bisnis manajemen. Jadi JIP, anak ilmu perpustakaan, ilmu hukum ini banyak gunakan. Tapi Emerald Insight ini cukup luas juga buat eh, sosial humaniora. Jadi mungkin kita akan coba pakai Emerald, karena yang lainnya ini Westlaw sama hukum online ini lebih ke bidang hukum. Kita coba Emerald Insight. Sebenarnya cara penggunaannya mirip-mirip, karena kita menggunakan kata kunci juga di kotak pencarian. Jadi misalnya kita mau menggunakan kata kunci em, political. Nah, misalnya kita mau ke political power. Nah, di sini banyak banget ternyata. Dan sama, kalau tadi ProQuest untuk filternya ada di sebelah kiri, kalau di Emerald itu ada di sebelah kanan. Jadi teman-teman silahkan filter. Misalnya kita maunya yang tentu PDF-nya bisa kita akses. Jadi only content I have access to. Kemudian jangan yang terlalu tua. Jadi mau setahun terakhir aja deh, gitu ya. Kemudian mau artikel. Nah, ini jadi makin sempit, ada 4.000. Kemudian kita pilih mau yang mana yang dibutuhkan. Mungkin kita mau ini misalnya, equality in contention. Tinggal diklik aja. Nah, tempat download ya, itu ada di sebelah sini. Langsung kebuka full text PDF-nya. Oke, kalau teman-teman mau baca langsung juga bisa sih. Apa namanya, em, baca online dulu. Nah, ini untuk citasinya. Jadi kalau tadi kan di ProQuest ada satu tab ya untuk download citasinya. Kalau ini tinggal copy aja. Oke, ini untuk Emerald. Kita sudah coba. Semoga mudah untuk diuji coba. Kita akan tes satu lagi, yaitu e-books. Jadi tadi kan kita nyoba jurnal-jurnal gitu ya. Sekarang kita pindah ke e-books. E-books kita langgan cukup banyak. Ada Cambridge Core, ada e-book Central, Emerald juga ada e-booknya. Taiji Publishing, Oxford, Science Direct, Springer Link, sama Taylor and Francis. Nah, yang paling banyak sebenarnya itu ada di e-book Central. Ini sama, kita klik juga.
Misalnya kita mau cari tentang kriminologi. Nah, sama mau di filter sebelah kiri juga boleh sesuai kebutuhan. Kalau sudah ada yang dibutuhkan, ada yang sesuai, tinggal diklik. Nah, uniknya kalau ebook sentral ini berbeda sama yang tadi kita download full text di lib.ui.ac.id itu kan bisa di-download PDF-nya. Nah, kalau ebook sentral ini kita nggak bisa download full satu buku. Kita hanya bisa read online atau download per chapter. Jadi ini maksimum sekali download 93 halaman gitu. Jadi ya paling kita saraninnya baca dulu aja, baca aja di ebook sentralnya ini. Bisa langsung loncat-loncat juga. Atau ya kalau misalnya mau janjian sama teman sih, kalau emang bener-bener butuh ya. Gue download yang 93 halaman pertama ya, lo yang 93 halaman kedua, kayak gitu-gitu. Itu sok aja kalau mau diakalin seperti itu. Ini untuk ebook. Nah, tapi rasanya capek banget ya kalau kita melakukan penelusuran milih-milih satu-satu online database. Sebenarnya kita sudah punya satu search engine untuk melakukan penelusuran ke semua online database yang dilanggan sama perpustakaan UI. Ini ada di lib.ui.ac.id kalau pakai hotspot ya. Kalau di kampus itu di summon, kemudian tinggal klik summon, kemudian masukkan kata kuncinya. Ini saya pakai keyword misalnya yang ini deh, criminological perspective eh, criminological perspective as a reader. Jadi tinggal di search dan kemudian dia langsung melakukan pencarian ke semua kode database yang kita langgan, nggak perlu diklik satu-satu. Ada 90 result karena ini spesifik sekali, atau kalau mau digedein criminological aja itu ada 9.842. Kita bisa filter juga di sebelah kiri. Kita butuhnya yang full text dan jurnal artikel misalnya. Kemudian di 5 tahun terakhir aja. Kalau sudah kita pilih mau yang mana resourcesnya. Misalnya mau ini Understanding the State of Criminological Scholarship on Cybercrime. Kita klik judulnya. Nah, ini yang sering menjadi kendalanya mahasiswa ketika akses. Biasanya kalau udah ketemu kayak gini, aduh, ini nggak bisa diakses nih e-resourcesnya. Padahal ini tetap bisa diakses. Teman-teman tinggal klik additional option, kemudian klik full text online, dan kita tetap akan dibawa ke halaman online database-nya. Nah, ini langsung keluar kan, kemudian klik view PDF. Dan langsung teman-teman bisa download artikel dalam bentuk PDF-nya. Simple banget. Ini untuk saman. Mudah-mudahan teman-teman nggak puyeng ya. Enggak lah ya. Saya mau uji coba satu lagi. Kalau teman-teman tidak di dalam kampus. Jadi kalau even misalnya di dalam kampus, tapi nggak pakai hotspot UI, jadi pakai tethering mobile data atau pakai eh, apa namanya modem sendiri, lagi di rumah, lagi di kafe, di kantor atau di luar negeri sekalipun, teman-teman bisa akses melalui remote scriptlib.ui.ac.id. Nah, ini lebih simpel karena di bagian atas ini adalah summon-nya. Jadi untuk melakukan pencarian ke semua online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI yang terakhir tadi kita coba. Kemudian atau kalau teman-teman mau satu-satu ke online database itu juga bisa di bagian sini. Ini tinggal masukkan kata kuncinya. Tadi kita pakai apa sih? Kriminologi ya. Kriminologi. Terus sama kan tampilannya seperti yang tadi kita coba. Ada 400 sama tadi hasilnya kita bisa filter. Cuma beda pintunya aja. Untuk otentifikasi kalau teman-teman adalah Sivitas Akademika UI.
Jadi harus pakai remote gitu. Nanti tinggal dipilih yang mana yang dibutuhkan, diklik, kemudian dapat e-resources-nya. Pun sama kalau teman-teman mau satu-satu ke online database-nya. Oke, mungkin itu seputar online database. Ada satu lagi tentang Scopus, cuma ini mungkin teman-teman bisa explore lebih banyak sendiri. Karena kalau Scopus ini teman-teman jika ingin melihat pemetaan penelitian yang ada di dunia, jadi yang lebih luas. Kalau tadi di lib.ui.ac.id mau lihat penelitiannya senior, kalau ini pemetaan penelitian yang ada saat ini seperti apa dengan subjek tertentu itu bisa dilakukan pencarian di Scopus ini. Oke, untuk koleksi dan juga database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI sudah saya jelaskan. Ini ada sedikit tambahan aja. Ada konten-konten yang dimiliki oleh UI selain yang di lib.ui.ac.id, teman-teman bisa akses di bawah nih ada UI Documentation and Archive, ada UI Scholarly Journal, ada Open Access Journal sama video online. Kemudian ini ada jurnalnya UI di journal.ui.ac.id. Teman-teman silakan akses, silakan coba-coba. Ada scholarhub.ui.ac.id dan juga ada scholar.ui.ac.id. Ini silakan mudah-mudahan bisa eh, apa ya, bisa melengkapi, bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas perkuliahan, penelitian ataupun tugas akhir teman-teman. Mungkin itu mengenai uji coba penelusuran literatur yang kita lakukan bareng-bareng. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Terima kasih Mbak Mutia. Ya, gimana? Apakah ada yang kurang jelas atau yang ada yang mau ditanyakan? Oh Kita hari ini iya, 3 orang ya. iya 3 orang. Apa nanti kita langsung kasih aja Kita nih? kita nggak usah bikin kuis kali ya. Nggak usah spesial Kita ya berarti ya buat betul. Bazli, Andrea, Sabani, Kwita. Nanti nggak usah Oke. kuis, langsung dapat Mm-mm. souvenir dari perpustakaan Iya, UI. ya, mungkin Mas Ridwan bisa men-share presensi. Nanti kami minta tolong teman-teman untuk mengisi presensi dan ada link materi yang isinya pemaparan dari saya dan Mbak Mutia yang nanti teman-teman bisa baca semua pemaparan kami kalau nyari apa-apa takutnya lupa kan. Nah, bisa lihat di sini, bisa dibagikan juga ke teman-temannya gitu. Oh iya Mbak ya, kita kan hari tadi 25 sampai 29 itu kan ada ERD ya, e-Research Day. Nah itu kan Betul. ada ya, online database untuk sosial humaniora ya. Betul. Ada. Sebentar. Aku sambil sambil buka Boleh, Instagram. boleh. Ini teman-teman 3 orang boleh kali di follow. Lumayan ya, Karena kita nambah-nambah. menuju, iya menuju 27.000 followers nih. Nah, ini teman-teman bisa cek Instagram kita di UI_library karena misalnya ada perubahan layanan dan sebagainya itu kita publikasikan di sini. Nah, ini yang tadi Mbak Tiwi sampaikan nih. Mm. Kita ada acara minggu depan ya Mbak Tiwi ya. Ya, betul sekali. Ini ada Society Journal, ada IEEE Society Journal tuh isinya macam-macam ya Mbak Mutia ya di dalamnya ya. Ada Sage, Emerald, terus Oxford ya dan sebagai dan lain sebagainya ya. Karena kenapa disatukan? Karena mereka kecil-kecil online database-nya. Terus ada ProQuest, Taylor and Francis tuh biasanya anak HI atau komunikasi deh kalau nggak salah ya yang biasa menggunakannya tuh ya. Ada Springer Nature juga banyak e-booknya. Ada ProQuest, APS, Statista jika nanti teman-teman mau bikin chart-chart yang tadi Mbak Mutia paparkan data-data awal untuk penelitian. Nah, ada mau tahu tentang kesehatan juga bisa ikut yang hari Jumat ada akses farmasi, clinical key dan MBS gitu. Nah, sambil menunggu teman-teman isi presensi,
dan menunggu mungkin ada yang mau bertanya ya. Jangan lupa ya diisi presensinya. Iya. eh ini boleh kan ya kita ikut walaupun aku bukan anak kedokteran nih. Boleh, Boleh dong ya. boleh, Cie. boleh. Tapi pastikan teman-teman sudah registrasi dulu ya. Hmm. Jadi teman-teman silakan isi link registrasinya di bit.ly/ERD-SEP 2023. Ini bisa di copy aja. Nanti diisi data dirinya dan datangnya cepet-cepetan. Karena 30 orang pertama nanti dapat snack. Lumayan tuh nih kalau nggak ada kuliah pagi-pagi. Betul. Ah ngapain nih gabut. Kita produktif yuk. Ikutin ini ya. Sambil Betul. nambah pengetahuan. Dan Buatan. serunya, kalau acaranya Perpus UI, nggak seru, nggak mungkin kalau nggak ada hadiahnya. Oh iya Jadi hari dong. ini, iya, hari ini sebenarnya kita ada kuis, tapi karena acaranya private, jadi 3 orang pemenang ini langsung mutlak di 3 orang yang mengikuti kegiatan. Tapi Ya, di acara IRD ini nanti akan ada kuis juga, yang hadiahnya juga souvenir perpustakaan UI. Jadi silakan teman-teman ajak teman yang lain buat ikut supaya paling nggak dapat hadiah dari perpustakaan. iya. Souvenirnya nggak bisa dibeli di manapun ya. Hanya ada di sini aja. Oke, apakah sudah mengisi link presensi? Boleh ya saya diminta reactionnya nih. Kalau emang udah isi. Oh ya, buat teman-teman juga ini link materinya jangan lupa di-download sebelum kelupaan presensinya ya. Tolong diisi. Dan oh ya Mbak ya, kita bisa juga ya Mbak Mutia ya, kita nggak hanya pelatihan-pelatihan aja ya acara dari perpustakaan UI ya. Tadi kayaknya Betul, jaga betul, saya udah spill-spill ya, ada peluncuran buku, ada segala macam. Kadang kita ada bazar juga. Tuh, jadi betul. rajinlah tengok-tengok itu sosmed-sosmednya. Selain e-resource day, yang paling dekat itu kita ada webinar internasional. Tapi ini memang yang terdekat ini temanya lebih ke perpustakaan ya. Ini Addressing Low Moral Experience in Library and Information Workplace. Ini webinar tanggal 4 Oktober. Jadi kalau teman-teman, ya mungkin nggak cuma di Library and Information Workplace juga sih, di other workplace juga pasti ada kan ya low moral experience. Jadi mungkin kalau teman-teman mau tahu gitu dari sisi psikologisnya atau dari apa namanya praktisinya itu kita akan ada webinarnya di tanggal 4 Oktober. Atau kalau kemarin kita yang menarik yang acaranya Mbak Tiwi tuh Yang apa tuh? ada dongeng-dongengnya. Oh, ya bisa 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 Jadi bisa. acara di Perpus UI ini nggak cuma yang serius-serius aja, ada fun-funnya juga. Yang terbaru, yang terakhir itu kita bikin ini memperingati Hari Anak Nasional itu kita bikin jelajah dunia dongeng. Kalau teman-teman punya adik mau diajak ke perpus, ini pas acaranya untuk anak-anak. Ada lomba mewarnai dan juga ada dongengnya juga. Biasanya kita rangkaian acara ya Mbak Tiwi ya. Jadi nggak cuma buat anak-anaknya aja, tapi buat teman-teman mahasiswa, buat dosennya itu juga ada kegiatannya. Iya betul banget. Jadi fungsi perpustakaan itu bukan hanya kita menciptakan perpustakaan tidak hanya untuk teman-teman untuk belajar, tapi juga berkegiatan. Terus ada sisi entertainnya juga, gitu ya. Tapi tetap menjaga ketertiban ya dan kebersihan ya. Oh iya, kalau maba-maba tuh saya suka lihat tematik garden tuh banyak banget Rame, tuh, rame banget tuh ya. Dan mungkin salah satunya pernah menggunakan ya. Udah jadi spot favorit mahasiswa tuh. betul. Oke. Mungkin kalau teman-teman belum apa belum tahu mana tematik garden ada di lobi ya, di lobi Mm, mm, perpustakaan yang bisa sambil rebah-rebahan tuh. Tapi aku yakin udah tahu sih. Soalnya itu lumayan favorit ya. Rame terus soalnya. Mungkin karena letaknya di luar ya, jadi kan nggak jam 8 kurang suka ada yang udah di situ buat kuliah. Soalnya kan Betul. kalau masuk ke perpus gate depannya belum bisa kan, gitu. Betul, Atau betul. sekadar merenggangkan badan-badan capek duduk dengerin dosen, nah bisa ke situ. Cuman tidak boleh makan dan minum ya, Mbak Mutia ya. Iya, betul, betul. Tuh.
Oke, mungkin tidak ada yang bertanya karena sudah cukup jelas. Boleh kita langsung ke sesi yang paling penting, sesi foto. Ya, silakan kita buka kameranya, teman-teman sekalian. Ini aku pengen ketemu dong 3 orang yang paling antusias hari ini Ya. Oh iya, Mas Ridwan boleh diinfokan di mana tuh ngambil hadiahnya, ngambil Oh iya, gimana hadiahnya. caranya? Oh, sampai lupa deh kita. Ya, Andreas, Nikwita, dan Basri. Bazli, selamat ya. Kalian berhak untuk hadiah dari Perpustakaan UI, souvenir. Nanti bisa diklaim dulu nih ke Ibu Fairuz di nomor 0818 06712240 maksimal 3 hari setelah acara. Jadi nanti teman-teman mohon mengirimkan nama dan nomor HP untuk konfirmasi pengambilan hadiah ya. Nanti ngambilnya di Perpustakaan UI. Ya, jadi dicatat nih nomor Ibu Fairuz 081806712240 maksimal 3 hari setelah acara. Jadi sebelum nanti kelupaan langsung aja tuh infoin Bu Fairuz nama dan nomornya untuk konfirmasi pengambilan hadiah. Ngambilnya di Perpustakaan UI, nggak jauh-jauh banget kan ya, visip ya. Oke, kalau gitu kita foto, boleh dibuka kameranya, teman-teman. Kak, ini nggak apa-apa ya, saya pakai posisi pakai piyama. Oh Nggak iya, apa-apa dong. nggak apa-apa dong. Tapi Nggak nanti apa. kalian jangan lupa ya ngambil hadiah ya. Ya, Oke, akan dibantu oleh Mas Herian ya. oke, kerja. 1, 2, 3. Satu, dua, ini mas. 1, 2, 3. Dah, Mas? Dah, Oke, terima kasih Basli, terima kasih. Terima Nikwita, dan kasih. Andreas. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kelancaran perkuliahan kalian, bisa lulus tepat waktu ya. Iya, Selalu tepat waktu, siap. lancar. Nanti feel free kalau butuh bantuan dari pustakawan, silakan menghubungi kami untuk literatur dan informasinya. Jika kurang jelas, nanti bisa mengikuti ke pelatihan literasi informasi, ada di materinya, atau langsung ke sosial media dari Perpustakaan UI ya. Nanti di situ bagaimana tata caranya, ada semua di situ ya. Jangan lupa isi link presensi dan link materinya. Terima kasih. Mohon maaf jika kami ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Mas Sama-sama. Andreas. Terima kasih Mbak Hadiah. Tiwi, Terima terima kasih kasih Mas Mbak. Ridwan, Mas Terima Riansa. kasih Mas Riansyah, Mas Ridwan, Kak Tiwi, thank you. Jangan lupa hadiahnya diambil ya, guys. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama.